Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya teringat apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Segala puji bagi Allah. Nahmaduhu, kami memujinya, wa nasta'inuhu, kami mohon pertolongannya, wa nastaghfiruhu, kami mohon ampunan kepadanya, wa natubu ilaih, dan kami bertaubat kepadanya, wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kami mohon ampun kepada Allah dari jahatnya nafsu-nafsu kami, wa min sayyiati a'malina, dan daripada jahatnya amal-amal perbuatan kami. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara, Rasulullah dalam memberikan tuntunan beragama kepada kita, ya setahu saya tapi sekali lagi saya sebagai orang awam, sesungguhnya wajar-wajar saja ya. Artinya tidak pernah lalu membuat yang aneh-aneh begitu. Seperti yang kemarin sudah saya katakan bahwa ada orang itu yang katanya kalau orang itu sudah makrifat kepada Allah, yang haram bisa menjadi halal. Minuman keras yang diharamkan oleh Allah bisa jadi halal. Zina yang diharamkan oleh Allah, yang sampai dikatakan wasa'a maqta, ya, sejahat-jahatnya hal yang dikutuk oleh Allah. Orang mengatakan kalau orang itu sudah makrifat kepada Allah, sudah tidak dosa lagi ya ini. Rasulullah belum pernah itu ya, yang saya ketahui ya, artinya Rasulullah belum pernah itu mengajarkan agama sampai seperti itu. Jauhilah apa yang memang dilarang oleh Allah, tinggalkanlah apa yang memang dilarang oleh Allah. Sebaliknya, jalankanlah apa yang memang diperintahkan oleh Allah. Jadi kalau saya menganggap bahwa ya apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita berdasarkan dengan hadis-hadis yang ya sekali lagi yang saya ketahui, saya yang muda-muda ya, saya yang biasa-biasa, tidak ada yang aneh-aneh, itu tidak ada. Ini oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara, maka kalau Rasulullah mengatakan, ya, ahsanul qasasi kitabullah, sebaik-baik cerita itu ialah kitab. Asdaqul hadis kitabullah. Yang benar itu hanya kitab Allah. Oleh karena itu Rasulullah juga mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Kamu jangan suka mengada-adakan. Takutilah hal-hal yang memang diada-adakan, yang sering dikatakan bid'ah. Sebab apa? Rasulullah tegas, likulli muhdatsatin bid'ah.
semua yang diada-adakan itu dikatakan bid'ah. Walikulli bid'atin dhalalah. Dan semua yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan semua yang sesat itu neraka. Itu Allah, Rasulullah tegas itu. Oleh karena itu jangan sampai ada orang, ya saya menjalankan takdir apa? Bid'ah ini memang sudah takdirnya. Ya, seperti perkataan orang Yahudi yang mengatakan, ya saya musyrik ini memang sudah dikehendaki oleh Allah. Hatiku itu memang sudah ditutup oleh Allah. Enggak betul itu cara-cara. Tidak syak lagi bahwa orang-orang musyrik yang mendustakan Rasul itu selalu berputar-putar antara bid'ah yang menyalahi syarak dan antara beralasan dengan takdir yang menyalahi perintah Allah. Ini. Jadi menjalankan bid'ah itu artinya sudah jelas itu menyalahi syarak. Bukan lalu itu beralasan takdir, itu tidak betul. Saya memang sudah ditakdirkan menjalankan bid'ah, itu enggak betul. Golongan yang disebutkan di atas tak ubahnya orang-orang musyrik, kata Ibnu Taimiyah. Karena mereka juga ada kalanya beralasan bahwa dengan takdir dan ada kalanya berbuat bid'ah, bahkan ada kalanya memadukan keduanya itu. Artinya ya menjalankan kesalahan, menjalankan bid'ah itu semua sudah takdir. Seperti yang difirmankan oleh Allah, dikatakan di dalam ayat Quran bahwa orang-orang musyrik itu ada yang mengatakan wa idza fa'alu fahisatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarona biha. Nah, ini keterlaluannya orang-orang musyrik. Wa idza fa'alu fahisatan, kalau mereka itu berbuat kejahatan, qalu, mereka mengatakan wajadna 'alaiha aba'ana. Kami berbuat seperti ini ya karena memang saya mendapati dari nenek moyang kami seperti ini. Wallahu amarona biha, dan Allah yang memerintahkan ini. Jadi kalau saya menjalankan bid'ah, saya menjalankan yang dilarang oleh Allah, ya, itu memang sudah takdirnya itu. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Ini Ibnu Taimiyah tidak mau seperti itu. Itu main-main itu, ya, main-main. Itu yang mungkin seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu. Kadzaba alayya. Jadi menjustakan berdasarkan dengan Allah, ya. Menjustakan tapi didasarkan dengan Allah. Jadi saya berbuat seperti ini karena Allah yang menyuruh. Nah ini kalau saya mempunyai faham, orang yang berkata sampai begitu itu apa? Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini hadisnya. Siap-siaplah masuk neraka. Gampangnya begitu. Jadi tidak boleh semau-maunya begitu. Itu surat Al-A'raf ayat 28, bahwa mereka orang yang ini yang mempunyai faham yang seperti itu wajadna alaihi aba'ana. Kami berbuat seperti ini memang sudah mulai dulu, sebab saya cuma menuruti nenek moyang kami. Wallahu amarona biha,
Dan Allah yang memerintahkan ini bukan. Nah ini perkataannya betul-betul ya, sampai Allah dibawa-bawa untuk dusta itu, untuk berbuat yang tidak benar. Qul, katakan Muhammad, innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakan Muhammad, innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tidak memerintahkan bil fahsya, yang jember-jember, yang kotor-kotor, yang buruk. Tidak betul itu. Jadi kalau ada orang kok beralasan karena sudah makrifat kepada Allah, lalu berbuat yang haram, sampai dia mengatakan, saudara ya, saya ini sudah wali Allah, saya ini sudah kekasih Allah, karena saya sudah kekasih Allah, saya sudah halal itu, berbuat haram tidak apa-apa itu sudah. Nah ini kalau ada orang sudah berani seperti itu, innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tidak pernah memerintahkan yang jember-jember, yang kotor-kotor. Oh, seorang kiai kok minum-minuman khamr. Katanya kiai, tapi katanya ya itu. Ya. Orang katanya kalau sudah jadi wali itu begitu. Enggak. Itu namanya mengambil ya kedustaan, berani menggantungkan nama Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kita mohon ampun pada kalau sampai berbuat seperti itu. Jangan ada orang itu, ya katanya dia seorang kiai. Ya. Orang biasa mengatakan orang itu kiai. Dia mengatakan pada seorang perempuan, sudah kamu tidak usah jamaah ke masjid. Engkau malah jamaah dengan saya saja. Itu perempuan tidak besar. Dosa. Kamu tidak tahu. Dosa itu kan orang awam orang. Kalau saya tidak dosa lagi. Saya ini sudah kekasih Allah. Saya sudah wali Allah. Saya tidak berdosa. Ini bukan zina kalau saya dengan kamu itu tidak zina lagi. Astagfirullah. Itu perbuatan-perbuatan orang-orang yang seperti itu adalah tidak betul. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tidak merintahkan yang buruk-buruk itu. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah kamu berkata kepada Allah hal yang kamu tidak tahu? Kamu tidak tahu kok sampai mengatakan bahwa itu perbuat, itu perintah Allah. Tahu apa kalau kamu ya ini yang ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara yang harus kita tinggalkan itu. Ya. Jadi berbuat jahat, berbuat buruk, melanggar perintah Allah, berbuat bid'ah dengan alasan katanya takdir. Nah, ini semua adalah tidak betul. Dalam surat Al-An'am ya, ayat 148. Itu lebih tegas lagi dikatakan. Sayaqulul ladzina asyraku, berkata mereka-mereka yang memusyrikan, yang menyekutukan kepada Allah. Nah ini. Lau sya Allah, andai kata Allah menghendaki, ma asyrakna, tentu kami tidak musyrik. Nah ini keberanian mereka sampai seperti itu. Saya musyrik. Ini bukan musyrik, ini kan Allah ini. Kok sampai begitu beraninya? Ma asyrakna, kami tidak menyekutukan.
wala abauna, juga ayah-ayah kami, tidak, wala haramna min syai', dan kami tidak mengharamkan sesuatu pun, tidak. Ini saya berbuat seperti ini adalah sudah kehendak Allah. Di dalam surat An'am 148. Nah ini hal yang tak betul. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, ya saya ngajak ya kepada ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara. Tapi ajakan saya ini ajakan orang awam ya. Jadi nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu dikatakan, itu siapa yang nyuruh, siapa yang ngajak, yang memberitahu siapa? Pak AR. Oh ya, memang Pak AR itu pengetahuannya hanya sampai di situ, belum seperti saya. Kalau saya sudah makrifat kepada Allah, karena saya sudah makrifat kepada Allah, apa yang haram sudah jadi halal. Nah ini Pak R belum bisa. Pak R itu awam jahil itu. Jahil saja, jahil murakkab. Nah, itu ini ibu-ibu, bapak-bapak supaya nanti paham itu. Jadi kalau saya mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saya ajak hal-hal yang biasa. Tapi saya yakin insya Allah justru inilah nanti yang akan dapat ridho daripada Allah Subhanahu. Begitu ibu-ibu, bapak dan saudara-saudara, untuk kali ini biarlah sampai sekian saja dulu. Ya, insya Allah besok masih bisa kita teruskan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.